operasi Berita Selang 20. Ya. Selangnya bertempat di Natuna. TNI kerahkan kapal dan jet tempur di Natuna. China harap Republik Indonesia tetap tenang. Detik News. TNI telah mengerahkan jet tempur dan kapal perang ke perairan Natuna, zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia yang dimasuki kapal pencari ikan dan Coast Guard China. Kini China berharap Indonesia untuk tenang. China berharap Indonesia akan tetap tenang, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, dalam keterangan pers reguler dilansir Detik.com dari situs Kemlu China, Kamis 9 Januari 2020. Pernyataan Geng tersebut disampaikannya untuk menjawab pertanyaan perihal reaksi China terhadap keberadaan jet-jet tempur dan kapal perang Indonesia di Natuna. Geng juga menegaskan kembali kedaulatan China di Kepulauan Nansha atau bisa juga disebut Kepulauan Spratly serta perairan di sekitarnya yang terkait. Soal masalah yang ada di Natuna, Geng menyatakan China akan mengedepankan cara-cara yang baik tanpa merusak hubungan bilateral. Kami akan menangani perbedaan dengan Indonesia dengan cara yang baik dan menjaga hubungan bilateral, juga menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Faktanya, kami telah menjalin kontak satu sama lain membahas isu ini lewat saluran diplomatik, tutur Geng. Kapal perang China masih mondar-mandir di Natuna. Ternyata tak hanya kapal nelayan dan kapal Coast Guard China yang berada di perairan Natuna, kapal perang China juga mondar-mandir di wilayah hak berdaulat Indonesia itu. Indonesia juga mengerahkan kapal perang. Kapal Badan Keamanan Laut atau Bakamla, Laksdia Ahmad Taufikur Rahman mengatakan masih ada 2 kapal frigate China di perairan Natuna. Kapal-kapal tersebut masih bertahan di sekitaran perairan utara. Yang jelas tadi sudah laporan Menlu atau Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi bahwa masih ada 2 frigate mereka di sekitar situ. Ada 1 yang di luar, ada 2 yang berkuat di atas. Jadi mungkin akan ada pergantian dari mereka, kata Taufik usai rapat koordinasi khusus di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa 7 Januari. Sekilas soal jenis kapal, frigate adalah kapal perang berukuran sedang berbobot antara 1.100 sampai 2.800 ton, dapat bergerak dengan lincah dan cepat. Bakamla masih berusaha mengimbangi strategi dan pergerakan kapal-kapal China. Ada pula corvette, yakni kapal perang berukuran kecil, jelasnya di bawah kapal kelas frigate, jalannya bisa lebih cepat, fungsinya sebagai kapal pemburu atau kapal perusak. Selain jet F-16, TNI juga tambah 4 kapal perang di Natuna. Selain 4 pesawat jet F-16 yang telah meluncur, TNI menambah armada kapal perangnya di perairan Natuna. 4 kapal perang itu dikerahkan untuk memperkuat pertahanan. Kapal-kapal itu punya kemampuan anti kapal selam dan anti serangan udara. 4 kapal sudah sampai di lokasi. Saat ini total ada 8 kapal, kata Kepala Dinas Penerangan Komando Armada atau Koarmada 1, Letkol Laut Fajar Tri Rohadi kepada wartawan Selasa 7 Januari 2020. Soal nama-nama kapal tersebut, pihak Koarmada 1 memilih merahasiakannya untuk sementara waktu. Namun secara umum, 8 kapal yang tengah berada di Laut Natuna berjenis light corvette, frigate, dan oiler atau tanker. Corvette punya kemampuan atau pertahanan di permukaan, anti kapal selam, anti serangan udara. Namun ini bukan operasi tempur, hanya mengusir kapal.
Contoh korvet adalah KRI Ciptadi 381. Selain itu, ada Kamal Jenis Frigate yang juga punya kemampuan pertahanan udara. Ukuran kapal dan persenjataan jenis frigate lebih besar dibanding korvet. Kaba Kamla, masih ada 2 kapal frigate China di perairan Natuna. Kepala Badan Keamanan Laut atau Bakamla, Laksdia Ahmad Taufikur Rahman mengatakan masih ada 2 kapal frigate China di perairan Natuna. Kapal-kapal tersebut masih bertahan di sekitaran perairan utara Natuna. Yang jelas tadi sudah laporan Menlu bahwa masih ada 2 frigate mereka di sekitar situ. Ada 1 yang di luar, ada 2 yang di perkuatan di atas. Jadi mungkin akan ada pergantian dari mereka, kata Taufik usai rapat koordinasi khusus di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa 7 Januari 2020. Meski begitu, Taufik menuturkan komunikasi masih terus berjalan dengan kapal-kapal China yang bertahan itu. Orkestratif pun diperlukan untuk menjalankan operasi yang diiringi dengan diplomasi. Enggak, tetap komunikasi tetap jalan tapi sama isinya. Intinya begini, walaupun secara legal kita tidak mengakui itu, kalau itu berdasarkan sejarah nggak akan pernah ketemu. Tetapi apapun itu yang ternyata ada di lapangan adalah dia punya klaim di sana. Jadi kalau itu tidak selesai ya kapanpun akan seperti ini. Makanya kemarin saya sampaikan harus ada orkestratif antara operasi dengan diplomasi. Tuturnya, selain 4 pesawat jet F-16 yang telah meluncur, TNI menambah armada kapal perangnya di perairan Natuna. 4 kapal perang itu dikerahkan untuk memperkuat pertahanan. Kapal-kapal itu punya kemampuan anti kapal selam dan anti serangan udara. 4 kapal sudah sampai di lokasi. Saat ini total ada 8 kapal. Kata Kepala Dinas Penerangan Komando Armada atau Koarmada 1, Letkol Laut Fajar Tri Rohadi kepada wartawan Selasa 7 Januari 2020. Soal nama-nama kapal tersebut, pihak Koarmada 1 memilih merahasiakannya untuk sementara waktu. Namun secara umum, 8 kapal yang tengah berada di Laut Natuna berjenis light corvette, frigate, dan oiler atau tanker. Korvet punya kemampuan atau pertahanan di permukaan, anti kapal selam, anti serangan udara. Namun ini bukan operasi tempur, hanya mengusir kapal. Contoh korvet adalah KRI Ciptadi 381. Selain itu, ada Kamal Jenis Frigate yang juga punya kemampuan pertahanan udara. Ukuran kapal dan persenjataan jenis frigate lebih besar dibanding korvet. Kaba Kamla, masih ada 2 kapal frigate China di perairan Natuna. Kepala Badan Keamanan Laut atau Bakamla, Laksdia Ahmad Taufikur Rahman mengatakan masih ada 2 kapal frigate China di perairan Natuna. Kapal-kapal tersebut masih bertahan di sekitaran perairan utara Natuna. Yang jelas tadi sudah laporan Menlu bahwa masih ada 2 frigate mereka di sekitar situ. Ada 1 yang di luar, ada 2 yang di perkuatan di atas. Jadi mungkin akan ada pergantian dari mereka, kata Taufik usai rapat koordinasi khusus di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa 7 Januari 2020. Meski begitu, Taufik menuturkan komunikasi masih terus berjalan dengan kapal-kapal China yang bertahan itu. Orkestratif pun diperlukan untuk menjalankan operasi yang diiringi dengan diplomasi. Enggak, tetap komunikasi tetap jalan tapi sama isinya. Intinya begini, walaupun secara legal kita tidak mengakui itu, kalau itu berdasarkan sejarah nggak akan pernah ketemu. Tetapi apapun itu yang ternyata ada di lapangan adalah dia punya klaim di sana. Jadi kalau itu tidak selesai ya kapanpun akan seperti ini. Makanya kemarin saya sampaikan harus ada orkestratif antara operasi dengan diplomasi. Tuturnya, kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.